Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan atau dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Darmansyah selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, dan yang kami sayangi, kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta kelas 10 dan 11 ya. Kita awali untuk pesantren Ramadan pada hari ini hari pertama. Pesantren Ramadan kita kali ini dengan tema Ramadan bersahabat sebagai spirit menjaga diri demi kesucian hati. Ini nanti kita masuk ke materi pertama dan kedua untuk hari ini. Kemudian materi ketiga itu di hari kedua besok ya. Jadi ada 2 hari. Anak-anak gimana kabarnya? Masih sehat puasa semua ya? Kecuali yang putri yang baru berhalangan diperbolehkan untuk tidak puasa, tetapi tetap mengganti di hari yang lain. Masih semangat ya? Coba sebelum nanti kita buka, anak-anak coba dibuka dulu videonya. Kalau suara di-unmute dulu, videonya dibuka coba kameranya. Biar dalam keadaan duduk tahu. Nanti jangan-jangan ini nanti Pak Royhan menyampaikan materi, anak-anak ditinggal tidur. Ya coba dibuka dulu anak-anak videonya. Aflaf, ayo dibuka. Siapa lagi? Tak panggili ayo. 10 MIPA 1, yuk dibuka videonya. Ya itu Cahaya udah dibuka, bagus. Ayo yang lain. Ya, pada dibuka dulu videonya. Nah, Hafid, ya oke, bagus. Yang lain yuk. Ben ketok, masa ini dipateni kabeh. Yuk, sebelum Bu Win buka. Wahyu sudah ready dari tadi. Karena kalau milahi, yuk anak-anak yang lain. Amar sudah dibuka, ya. Yang lain. Untuk penamaan kelas di depan ya, 10 MIPA 2 Cahaya misalnya. Biar tahu, oh kelas 10-nya sudah banyak gitu. Kelas 10 MIPA 1 dan seterusnya. Chandra Rambu, oke, sudah dibuka. Ya. Yuk yang lain. Nah. Ya, marilah anak-anak sekalian kita awali acara kita pada pagi hari ini pesantren Ramadan dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar, anak-anak juga semangat. Bismillah untuk belajar ya, karena kali ini memang kita adakan secara virtual melalui Zoom. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Wahyu Hidayah kelas 10 MIPA 2. Kepada Ananda Wahyu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Wahyu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah kita semua mendapatkan pahala oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang akan diwakili oleh Ibu Woro Kusmaningrum SAG selaku Wakais Muba. Pada Bu Woro kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah
kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmatnya pada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang insya Allah nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darmansyah SH selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, pada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta serta siswa-siswi kelas 10 SMA kelas 10 dan kelas 11 SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Tidak banyak yang akan kami sampaikan untuk memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Sebelumnya ini kami sampaikan untuk kegiatan di bulan Ramadan untuk seluruh siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Yang pertama kami sampaikan bahwa kegiatan di bulan Ramadan ini kita mulai dari sebelum Ramadan ya. Ada pengajian song-song Ramadan, kemudian ini yang sudah berjalan alhamdulillah kegiatan bagi takjil dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta untuk warga sekitar kemarin sudah terlaksana di hari Jumat. Ya alhamdulillah sudah kita bagikan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pesantren Ramadan yang hari ini insya Allah kita mulai dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis, tanggal 13 sampai 14 April 2022. Insya Allah nanti akan kita sampaikan beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Royhan dan Bapak Saifuddin Hadi yang hari ini alhamdulillah sudah hadir di sini. Matur nuwun Pak Royhan atas kerawahannya, dan kami harapkan apa yang kita sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk seluruh siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kegiatan berikutnya adalah yang sebentar lagi akan kita laksanakan adalah pelaksanaan mubalik hijrah. Insya Allah ini dari anak-anak IPM akan mengisi kegiatan mubalik hijrah ini di hari Kamis itu di masjid tempatnya Bu Dewi nih. Kemudian hari Sabtu ini juga akan mengisi di masjid tempatnya Ibu Apri ya, Bu Apri Wahyuti di Ngodian. Dan itu insya Allah akan kita laksanakan mubalik hijrah yang akan diisi oleh anak-anak IPM juga. Mohon doanya semoga berjalan dengan lancar. Kemudian untuk tanggal 19 April anak-anak ini perlu kita sampaikan, kita akan membagi zakat fitrah di tanggal 19 hari Selasa insya Allah. Jadi nanti kita akan membagi zakat untuk warga sekitar SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Kemudian kegiatan yang terakhir ini di bulan Syawal nanti ketika kita masuk pertama tanggal 9 Mei, insya Allah akan kita adakan syawalan untuk seluruh guru karyawan dan siswa SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Nah, anak-anak kami ucapkan banyak terima kasih
Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon diikuti dengan baik. Kalau nanti ada presensi, monggo diisi. Dan juga ada beberapa tugas yang nanti akan kita sampaikan. Jadi monggo diikuti apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Royhan dan yang kedua oleh Bapak Saifuddin Hadi. Mohon untuk diperhatikan, dicatat yang perlu dicatat. Ya, jadi untuk agar nanti bisa mengisi beberapa tugas yang kita sampaikan. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 9 lewat, marilah pesantren Ramadan 1443 Hijriah pada pagi hari ini kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar dan kami buka pesantren Ramadan 1443 Hijriah sampai dengan besok pagi tanggal 14 April 2022. Sekali lagi mohon diikuti dengan baik dan tugas kami mohon untuk dipenuhi. Ya, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama. Nah, soalnya Kita mau diklik. Ya, terima kasih Bu Woro yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pengarahan kegiatan. Anak-anak sekalian, ini nanti ada presensi di setiap materi. Untuk hari ini 2 materi ya Pak Royhan, kemudian nanti yang jam berikutnya dengan Pak Saifuddin. Nanti presensi silakan diisi, kemudian di akhir nanti mendengarkan dulu, memperhatikan dengan baik penjelasan materinya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Woro, kalau mau perlu dicatat. Jadi nanti untuk mengisi juga ketika ada tugas ringkasan. Jadi nanti di akhir setelah Pak Royhan selesai menyampaikan, nanti akan kami kirimkan link untuk misalkan ya tadi ringkasan materi yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi anak-anak silakan diikuti dengan baik, mengikuti dari awal hingga akhir. Dan mohon untuk anak-anak sebelumnya, ini sebelum materi masuk ke materi pertama, ini yang di rumah, kan ini pada di rumah semua ya, dalam keadaan duduk ya, artinya kalau sambil tiduran nanti kebablasan mulai tidur. Biasanya gitu, nanti Pak Royhan menyampaikan nanti sudah nggak dengar sampai mana, baru salam wis ditinggal tidur misalnya. Jadi silakan anak-anak posisinya duduk yang baik, posisi duduk siap, kemudian memperhatikan, mungkin mengambil alat tulis, bisa sambil dicatat gitu. Jadi nanti biar ada manfaatnya, artinya di akhir anak-anak juga bisa mengambil ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat gitu. Tidak hanya sekedar ikut presensinya atau ngerjain tugas gitu ya. Selanjutnya monggo untuk Pak Royhan, materi yang pertama yaitu tentang kaifiyah taharah dan sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz Royhan, SAG, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sahran mubarak wa rahmatan wa maghfiratan li ummatil muslimin wa ja'ala yauma 'idan li ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Dan insya Allah kepada kita sekalian yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan pada pagi menjelang siang hari ini. Anak-anak sekalian, materi yang ingin kami sampaikan yaitu masalah toharoh. Yang kami jadikan rujukan adalah kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, seperti ini, HPT ya. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattoharu. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'a ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biru'usikum wa itiyakum minhu ma yuritum wa liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu yutahhirakum wal yutimma nikmatahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini perintah kepada kita sekalian untuk toharoh, untuk bersuci. Baik itu wudu, baik itu mandi jinabat, junub, ataupun tayamum untuk mengganti bersuci kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini artinya, perhatikan, seruan ini, hitop ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, junub ini berkumpul bagi yang sudah bersuami istri, atau mungkin yang laki-laki mimpi basah, maka mandilah, berjinabat, mandi besar. Kalau yang perempuan, yaitu setelah haid atau menstruasi, sebelum melaksanakan ibadah sholat, maka wajib untuk mandi jinabat. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali ke tempat buang air, maka atau menyentuh perempuan. Menyentuh di sini ada mengartikan mengumpuli istri. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dalam ayat ini jelas kita diperintah untuk bersuci toharoh. Cara wudhu yang disebutkan di dalam Al-Quran, hanya kita ini diperintah membasuh muka, telapak tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Lalu bagaimana? Kemudian ayat ini perlu penjelasan kaifiyah wudhu yang benar. Kita diperintah ketika sholat, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah
sebagaimana kamu melihat aku seolah aku Rasulullah. Maka kita harus ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih, cara berwudu, apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita niat untuk bersuci, kemudian mengucapkan basmalah. Dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Dan kemudian membasuh telapak tangan 3 kali. Kemudian menggosok gigi, berkumur. Kemudian menghisap air ke hidung secukupnya. Kemudian mengeluarkan lagi. Dan kamu kerjakan yang demikian itu 3 kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dan menghirup air apabila kamu sedang tidak berpuasa. Kemudian basuhlah mukamu 3 kali, kemudian mengusap sudut matamu, kemudian membasuhnya lagi, dan digosok di sela-sela jenggotmu. Enggak ada yang punya jenggot ini ya. Kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap rambut, kemudian termasuk telinga, dan terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi kalau kita wudhu ya, coba perhatikan Pak Royhan, wudhu itu yang pertama ada yang mengangkat tangan baca basmalah, saking mantap itu. Para wudhu kalau bisa menghadapi kiblat. Dan wudhu itu kalau bisa ada tempatnya khusus. Jangan di kamar mandi, apalagi dalam keadaan telanjang. Yang ini biasanya kadang-kadang Pak Royhan ingat waktu masih kecil. Ketika di kamar mandi wudhu, sehabis mandi dalam keadaan telanjang wudhu. Kalau bisa ada tempat khusus untuk wudhu dan menghadap kiblat. Apa yang pertama diucapkan? Niat ikhlas karena Allah, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika membuka keran, tangannya menurut sunnah Rasul 1 yang kanan. Ini ngangel ini. Ini Ustadz Saifuddin Hadi bisa mempraktekkan ini ya. Biasanya anak-anak 2 tangan nggak apa-apa. Mantep gitu ya 2 tangan. Gitu. Kemudian dicuci telapak tangannya. Ini. Yang kanan 3 kali, mantap. Kiri 3 kali. Celah-celah jari ini digosok. Kemudian berkumur, sunnahnya ngambil air 1. 1 gini, kemudian diambil. Masukkan. Kalau belum terbiasa, banyak yang tumpah. Kadang saking mantepnya 2 gini. Tapi kalau dalam keadaan berpuasa, khawatir ada air yang tertelan, lebih baik nggak usah berkumur. Kalau was-was nanti. Dulu Pak Royhan waktu masih muda, rekan kumur gitu, was-was, kemudian mengeluarkan apa yang ada di mulut Pak Royhan. Meludah terus, akhirnya kering. Ya. Tetapi bagi yang sudah terbiasa, mungkin tidak apa-apa. Jadi berkumur, tidak usah kenceng-kenceng kalau di bulan Ramadan, berkumurnya. Kemudian menghirup air dalam hidung sekedar saja. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan, ketika kita berwudu, setelah mencuci telapak tangan, kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian mengambil air, mantap penuh ya, itu berkumur. Sambil menghirup secukupnya saja. Menghirup ke hidung, dikembalikan, berkumurnya 3 kencang, dibuang ke kiri, jangan ke kanan. 3 kali. Setelah berkumur, kemudian membasuh muka. Dikapyoke ya. Dikapyoke. Airnya penuh, kapyoke. Putar gini, ya ditarik. Kalau ada. Jadi coba dibuka ya. Ini wah. Ini turun. Terus ini mukanya. Kalau ada jenggotnya, celah-celahnya juga dibersihkan. Berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian membasuh telapak tangan sampai siku. Kalau membasuh telapak tangan sampai siku, jangan siku sampai telapak tangan. Jangan terbalik. Jadi airnya ini mancur, ini tangannya naik sampai siku. Ya, 3 kali. Ya. Tapi kebiasaan kita apa? Ini kan turun ya, turun balik gampangnya. Yang sesuai tuntunan Rasulullah itu membasuh
tangan sampai siku gini. 3 kali, 3 kali. Kemudian mengusap rambut. Rambut ini. Ini cukup air 1 saja. Kemudian ada yang melepas karena apa? Mengusap. Ada juga yang membasuh. Saking mantepnya ya. Airnya ini dikapyuk, oke, piuk, turun, telinganya dibersihkan, ditarik gini. Kali saja, turun gini, masuk, tarik. Kemudian setelah rambut diusap, ya, dan telinga, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, tidak sekedar disiram, tetapi kakinya, kalau ini kaki, diangkat, ya, kakinya diangkat, kemudian apa? Dibersihkan pakai tangan. Katakan ini kakinya ya, bersihkan gini. Kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Setelah selesai, berdoa cukup yang pendek. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang lain ada yang berdoa panjang, boleh saja. Tambah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini cara wudhu. Nanti kalau ada yang tanya. Kemudian kalau kita dalam keadaan junub, bagi yang sudah bersuami istri, malamnya berkumpul, atau bagi laki-laki yang belum punya istri, semalam mimpi basah ya karena bertemu kekasihnya. Atau mungkin bagi perempuan yang baru saja haid, selesai haid atau menstruasi, maka diwajibkan untuk mandi jinabat ini. Bukan apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani, ya jelas mengeluarkan air mani ya. Ini karena mimpi basah atau karena tubuh. Atau bertemunya kedua persunatan, 2 pintu. Yang jelaskan gimana ya ini, berapopo gitu ya. Kalau besok kamu udah punya istri, suami, berkumpul, bersetubuh, belum sampai keluar air maninya, kemudian ada tamu, ini saru, terus gelo gitu, wajib mandi jinabat meskipun maninya belum keluar. Karena apa? Sudah bertemu 2 persunatan atau 2 pintu itu ya. Apabila kamu berhadas, ya besar itu tidak perlu mandi hadas besar seperti apa? Jinabat itu ya perlu mandi wajib, tapi kalau hadas kecil seperti buang air besar maksudnya. Buang air besar atau buang air kecil cukup dengan wudhu saja. Kemudian apabila kamu hendak menghadiri sholat Jumat, nah ini sunnah juga. Kalau anak-anak sekalian yang laki-laki hendak sholat Jumat, itu hendaknya mandi sunnahnya. Mandinya bagaimana? Ya seperti mandi jinabat gitu ya. Maka hendaknya kamu mandi memulai dengan membasuh, mencuci kedua telapak tanganmu. Dengan ikhlas karena Allah, lalu cucilah kemaluanmu dengan, kalau sini dengan tanah yang sabun, kemudian berwudulah sebagaimana wudhu, kemudian jari-jarimu memasukkan ke rambut, kemudian disiram. Nah, caranya begini. Jadi kalau kamu junub, ya junub, akan mimpi basah gitu ya, mimpi basah, angin tidur kok katoknya teles gitu ya. Padahal sudah mendengar azan subuh, segera toharoh bersuci. Masuk kamar mandi, yang pertama apa? Ya katakan sudah telanjang gitu ya, mencuci kedua telapak tangan dulu. Kemudian mencuci kemaluan yang keluar mani atau mungkin dengan apa? Dengan sabun. Setelah bersih, kemudian kita berwudu sebagaimana wudhu yang kita lakukan tadi. Ada yang berpendapat wudhunya itu tidak disempurnakan dengan mencuci kaki. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena apa? Mencuci kakinya ini terakhir. Setelah apa? Menyiram air ke seluruh tubuh. Setelah berwudhu, sebagaimana wudhu yang kita lakukan, kemudian jari-jari kita ini dimasukkan ke air. Masukkan ke air, kemudian ini rambutnya ini. Apa ya? Namanya apa ini? Menggosok rambut ini, menggosok dengan tangan jari-jari ini.
Biar apa? Iya, biar airnya masuk. Nah, kemudian memulai mandi jinabatnya, mengambil air penuh, disiram ke seluruh tubuh. Dimulai dari badan yang kanan. Siram sini 3 kali. Ya, 3 kali, terus pokoknya roto. Yang penting ada air mengalir ke seluruh tubuh dengan niat untuk mandi jinabat atau toharo. Kemudian sabun nganggo sampo, nyampo. Sabun yang bersih, kemudian dibilas, terakhir menyiram 2 telapak kaki ini. Kemarin pernah ada yang tanya, kalau sudah mandi jinabat, apa perlu wudhu lagi? Ya sebagian ulama nggak usah, karena sudah sempurna. Sudah tidak hanya suci dari hadas kecil, tetapi hadas besar. Tadi sudah ada membersihkan kemaluan dari najis, juga sudah ada wudhunya. Tapi ada yang berpendapat lain. Karena setiap kali kita akan sholat, tentu kita harus berwudhu. Ini pendapat lain. Tetapi memang ada yang gantung wudhu itu setiap dirinya itu mengeluarkan sesuatu dari 2 pintu, baik itu buang air besar, ya, atau mungkin buang air kecil, atau mungkin keluar angin, atau mungkin tertidur ya. Tapi tidurnya bukan bersandar, benar-benar berbaring, itu menyebabkan kita berhadas kecil, maka kita harus wudhu. Dalam wudhu. Kemudian tayamum. Kalau tidak ditemukan air ketika kita dalam keadaan tidak suci, baik berhadas kecil maupun hadas besar, ada riwayat dulu pernah seorang sahabat ketika malamnya mengumpuli istrinya, kemudian tidak ditemukan air. Kemudian tayamumnya gimana? Gelundung-gelundung di tanah itu. Penggantinya air mengalir ke seluruh tubuh, debunya harus kena tanah semua. Tubuhnya harus kena tanah semua itu. Debunya harus nempel ke tubuh semua itu. Ditegur oleh Rasulullah. Jangan seperti itu. Baik itu berhadas kecil maupun hadas besar, ketika kita tidak menemukan air, kita tayamum. Tayamumnya sama. Seperti kita berhadas kecil, tidak harus gulung-gulung gitu ya. Antara tayamum yang dituntutkan Rasulullah, yang pertama niat ikhlas karena Allah untuk tayamum, yang kedua baca basmalah, kemudian menepukkan kedua telapak tangan ini ke tempat yang ada debunya. Kemudian yang ketiga meniupnya, kemudian mengusap ke muka, ya, kemudian mengusap ke tangan, punggung tangannya, punggung ini, bukan tangan, tapi punggung tangannya. Cukup, tidak pakai kumur, ya, tidak pakai, ya, enggak mungkin kumur, ya, tidak pakai. Jadi sederhana aja, tayamum cukup ini, tepuk kayak gini. Dah, kira dekat debunya ya. Nah, nempel, ditiup. Sekali 2 kali mau. Ditiup, langsung diusapkan ke muka. Kemudian ke tangan, punggungnya, tangan gini. Sudah cukup. Tidak harus diulang 3 kali. Itu sudah sah. Jadi ya, untuk apa? Untuk tayamum itu. Nah, sekalian hadirin peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Untuk masalah taharah ya bersuci ini, memang kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Paham maksudnya? Suci dan mensucikan. Jadi ada beberapa air yang suci tapi tidak mensucikan karena berubah warna, zat, atau baunya. Kalau kita bersuci, tidak ada masalah, di rumah ada air itu dari sumber mata air PDAM, atau mungkin dari sumur bor, atau mungkin air mineral kalau terpaksa. Tapi jangan menggunakan air kelapa, sirup, atau yang lain. Itu suci, tetapi tidak mensucikan karena sudah berubah zatnya, bau, atau warnanya. Jadi kalau kita bersuci, kalau kita istinja itu ketika kita buang air kecil, kalau tidak ditemukan air, bisa istinja memakai daun atau batu. Tapi dulu pernah pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat ketika istinja dikira batu, ternyata kotoran unta yang sudah kering. Itu enggak boleh. Kalau laki-laki juga hati-hati, nanti laki-laki pas mancing gitu ya, pas mancing kemudian kencing. Ya. Kok di situ airnya susah? Karena apa? Harus turun ke sungai. Tidak ditemukan air,
takut kalau kecemplung kemudian memakai daun. Boleh, tapi hati-hati daunnya. Tahu-tahu daunnya itu membuat gatel atau wah nanti kemaluannya melempung nanti gatel itu. Ini nggak seru ya. Jadi maka hati-hati. Ini bukan berarti Ar-Rayyan pengalaman, tidak. Teman Ar-Rayyan pernah seperti itu. Jadi karena saking hati-hatinya mau taharah membersihkan apa? Air kencingnya dengan daun, ternyata daun kalau sekarang sudah modern, ada tisu, apalagi tisu basah ya itu sudah modern sekali tentang mandi. Sekarang mengenai apa? Sholat ini. Kita perhatikan nanti ada video sholatnya. Yang jelas mengenai sholat ini yang perlu diperhatikan ketika kita hendak sholat, berdirinya kita, berdiri. Kalau kita berdiri sempurna, tumit menyentuh garis soft. Tumit ini karena ini kaki ya. Kalau ini kaki, ini tumitnya sini, ini tumitnya loh. Karena ini kaki ya, ini tumit. Ini menyentuh garis soft. Tumitnya ini. Jadi bisa lurus, ya bisa lurus semuanya, bisa lurus. Kemudian yang dilihat tempat sujud, bukan pandangannya ke tempat lain. Dan tidak boleh memejamkan mata. Rasulullah mengingatkan, barang siapa nanti kalau pas sholat kok merem, memejamkan mata, nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan peringatan seperti itu. Kecuali kalau ngantuk ya, ngantuk gitu. Setelah berdiri sempurna, yang dilihat tempat sujud, kemudian diawali dengan takbiratul ihram. Ketika mengangkat dua telapak tangan, sempurna, sederajat, lurus dengan telinga. Jangan rasa-rasen. Allah Akbar. Ada yang muter gini. Nah, gini. Ada yang miring. Nah, nggak usah. Yang sesuai tuntunan Rasulullah diangkat sempurna sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Tempel ke dada. Dadanya. Kalau perempuan yang menyesuaikan ya nanti ya. Bukan ke perut. Kemudian yang dibaca doa iftitahnya itu bisa Allahumma ba'id, bisa ini wajah tuh, bisa kabiro, dan yang lain-lain. Ya ini perlu dipahami. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, manhajnya itu terbuka dan toleransi. Terbuka itu siap menerima kritik dan saran. Toleransi itu ketika terjadi perbedaan pendapat, tidak mudah mengatakan, oh itu bid'ah, sesat atau apa. Bahkan biasanya di kalangan anak-anak, termasuk anaknya Pak Royhan kemarin ujian praktek di SMK Negeri 3 Sewon itu, wah aku rungdungu ngomong model NU, tidak ada istilah model NU buat Muhammadiyah. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Dulu anak-anak biasanya, oh nek Allahumma ba itu Muhammadiyah, nek kabiro NU, bukan, semua dari Rasulullah. Hanya saja itu kebiasaan yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah dan warga semuanya sama. Jadi bacanya iftitah. Kemudian setelah iftitah selesai, membaca Al-Fatihah yang diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir saja. Kemudian kalau jadi imam, bismillahnya, basmalahnya dikeraskan sekalian. Sampai waladhdallin amin surat. Kemudian ketika ruku, ya ruku itu punggungnya lurus, ya. Tangan nempel ke lutut, punggungnya lurus. Kalau seusia Pak Rohan udah angel ini, lurus punggungnya. Ya. Jangan lupa banget, tangan nempel ke lutut kemudian. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lurus sempurna, hatta tatma'ina qa'iman, sehingga benar-benar berdiri, baru baca doa Rabbana walakal hamdu atau yang lain. Ketika ruku tadi juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Sujud kemudian Allahu Akbar. Masalah sujud nanti kita lihat videonya. Pernah ada perdebatan yang turun itu lututnya dulu atau tangannya dulu. Kemudian ada yang nyetus, sik penting ora baduke dhisik gitu kan ya. Itu bukan masalah prinsip ya. Tetapi jangan sampai seperti apa? Onta itu mungkin ngepir gitu ya, tangannya gini baru. Kalau bareng susah itu. Nanti kita lihat di videonya. Kemudian apa? Duduk dan berdua sujud, iftiras tawaruk, kemudian apa? Ketika sujud ini perhatikan ketika sujud, baik laki-laki maupun perempuan, ketika sujud tangannya itu lurus dengan apa? Telinga. Dan sikunya diangkat. Paham ya?
baik perempuan maupun laki-laki, sikunya diangkat. Jangan nempel gini. Diangkat. Ya, kalau perempuan nggak usah tinggi-tinggi, kalau laki-laki tiduran apa nggak apa-apa ya. Tapi kalau berjamaah kiri kanannya jangan dipapang nanti. Nanti kliknya terganggu. Kalau kita sholat berjamaah, sawu sukum fa'in atas fiata suhu minta maaf. Suruh meluruskan saf ya lurus. Merapat menengah, nempel. Kadang kita bertemu dengan jamaah lain itu, nempel kita geser, diidak gitu kan ya. Geser terus. Kemudian setelah rukuk duduk di antara sujud, tasahud sampai atahiyat itu ya. Tasahud itu Allah attahiyatulillah, ada yang attahiyatul mubarakatus sholawatul, itu tidak jadi masalah. Ya, di Muhammadiyah itu doanya lebih panjang. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita membaca sholawat di dalam sholat, tidak perlu pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali. Bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa tidak Sayyid. Kenapa? Di dalam sholat itu kita benar-benar mentauhidkan Allah, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Mengatakan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ketika Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang lain haram. Termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat tidak perlu dipanggil dengan ucapan Sayyidina. Sayyid itu yang mulia. Kalau di luar sholat boleh. Sayyid, Sayyidina, seperti Syekh Saifuddin ya, Syekh itu yang mulia Saifuddin. Tapi dalam sholat tidak boleh. Tapi ada di kalangan saudara-saudara kita itu tetap pakai Sayyidina. Ya kita usahakan pokoknya di dalam sholat untuk bacaan tasahudnya, sholawatnya tidak usah pakai Sayyidina. Setelah selesai sampai innaka hamidum majid, boleh salam. Tetapi ada doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Ada yang banyak lagi ya mukul. Pada prinsipnya sholat itu ya kita berusaha shollu kama ra'aitumuni sholli. Terus bagaimana para sahabat melihat Rasulullah sholat dan mempraktikannya sampai kepada tabi'in, sampai kepada kita. Pasti ada perubahan sedikit, penyempurnaan yang lebih mendekati kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau persis plek nggak susah itu, karena tidak ada rekamannya, tidak ada, nggak boleh Rasulullah itu divisualkan, nggak boleh. Khawatirnya apa, nanti kita berlebihan memuliakan beliau sampai nanti ya mengagungkan beliau, bahkan ada yang sampai memuji atau yang lain-lainnya. Dikhawatirkan seperti itu. Nanti dalam hal sholat ini, masalah sholat tadi, sekali lagi, jangan sampai kita itu, kalau Allah Maha Baik Muhammadiyah, kalau kabiro NU, jangan. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Pak Royhan ngajar kelas 12, ketika ada ujian praktek, anak-anak saya beri kebebasan. Meskipun ketika awal saya arahkan, kalau bisa doanya ini. Ya, biasanya ini, oh ya nggak apa-apa. Ya, akhirnya apa? Kalau betul-betul cek penting, sholat daripada tidak sholat, mengayal-ayal ini sholat. Gitu kan ya. Tadi anak-anak sholat subuh enggak? Sholat subuh kan, kalau makan sahur, mengakhirkan, kemudian jangan lupa apa? Sholat subuh. Nih, coba perhatikan ini. Untuk Allahu Akbar. perhatikan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Wasal dia, tak ini ya, banyak yang salahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir Pakai ta'awud, rajim. ingat-ingat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi imam bersama-sama makmum mengucapkan amin. Misalnya panjang. فكين حتى تأتي من الله Panjang suratnya. الذين أتهم حين له الدين الكتاب الذين تحتها الأن الله أكبر. Ya. Tangan memegang lutut. Subhanakallahumma rabbana Lurus wa ya. bihamdikallahumma ighfirli. Kan lurus, ini tangan memegang lutut. Sami'allahu liman hamidah. Sempurna baru baca doa. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Ini lututnya dulu yang turun ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Perhatikan ketika hendak berdiri, ya, pakai duduk. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warhamni wajburni wahibat. Assalamu alayka Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Allahumma rabbana ighfirni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Perhatikan kakinya ini ya. Lipat ini. Subhanakallah Yang tasahud ini. la ilaha illallah wa asyhadu Ini. anna Muhammadan Ketika baca apa? abduhu wa Sholawat rasuluh. nanti. Allahumma Sholli salli ala ala Muhammad. Muhammad wa ala ali Tidak pakai Muhammad Sayyidina ya. kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim Kalau wa barik kama ali barakta, Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang perlu diperhatikan. Ketika apa? Kita sholat ya, membaca Al-Fatihah menjadi imam, lebih baik untuk bacaan basmalahnya itu dijahar. Ada seorang ustadz yang sembrono, siapa tahu nanti takbir, iftitahnya tidak terdengar, lama, tahu-tahu walau dolin gitu kan, yang lain menafsir semuanya, yang walau dolin yang jahar gitu. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim itu dijahar. Meskipun di kalangan ulama muda sekarang, wah itu gini-gini. Dan ketika salam itu disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang banyak ya yang salamnya tidak sempurna, itu boleh-boleh saja ada pendapat yang seperti itu. Jadi assalamualaikum
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan pernah mendapat keterangan dari Ustadz Zakir Jamaluddin tentang tuntunan sholat menurut tuntunan Rasulullah, yang tidak dicontohkan itu yang lengkap dan tidak, atau tidak lengkap dan tidak. Maksudnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, kemudian yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak lengkap semua, kalau lengkap, lengkap semua gitu. Jadi untuk masalah sholat, tadi pertama, masalah iftitah, kalau ada Allahumma ba'id, kabiro, atau mungkin ini wajah itu tidak usah dimasalahkan. Kemudian tasahudnya, at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatuh, nggak usah dimasalahkan. Yang penting apa? Ketika sholat, membaca tasahud dan sholawatnya tidak perlu pakai sayyidina gitu. Dan tadi ketika kita sholat tumakninah itu tenanan. Kalau ketika berdiri ya hatta tatma'inna qa'iman, sujud hatta tatma'inna jalisan, jadi nggak boleh apa ngepir ya, ngepir gitu. Ini waktunya terbatas. Mungkin ada pertanyaan, saya beri waktu ya 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, monggo tanya dulu bebas. Pak Torik tanya monggo. Ya, putar toharoh ya. Di bulan Ramadan ini ya monggo. Boleh mau tanya Ustaz, Oh nggih monggo. terkait sholat jamaah Ustaz. Ya. Jadi misalnya sholat jamaah itu di musola atau masjid, kan di ruangan udah penuh. Kemudian sholat jamaah yang lain kan di luar masjid, sebelah kanan atau belakangnya. Kemudian di situ kan masjidnya ber-AC. Apakah pintu tetap dibuka atau tutup? Permasalahannya ada yang katanya kalau sholat itu pintunya harus ditutup karena jamaah ada yang di luar. Nah, ini gimana itu seperti itu Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Ini persoalan yang yang kasuistik ini ya, juga tempor yang dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah ini. Sebaiknya kalau memang ruangnya itu terpisah, ada pintunya dibuka saja. Tapi pertimbangan AC mungkin ya, kalau ditutup tuh kesannya terus pisah ya. Iya, lebih baik dibuka aja. Dibuka biar terkesan nyambung gitu loh. Tetapi perlu diingat, jangan sampai nanti ada jamaah yang di luar agak jauh meskipun mendengar suara imam, tetapi ketika garis sof itu ditarik, posisinya depan imam. Itu pernah terjadi di SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta itu, anak-anak sholat Jumatnya di pendopo. Kemudian di sebelah kirinya ada Masjid Banaran, Komplek Kementerian Agama dan SMP Muhammadiyah 4. Ternyata ada yang mengamati bahwa garis soft terdepan anak-anak itu di depan imam. Saya dengan Ustadz Saiful Hadi datang ke sana menjelaskan, ini enggak sah gitu loh, yang berada di depan imam. Meskipun jauh itu jaraknya jauh, ada jalannya, tapi mendengar khutbah sama mendengar suara imam ketika sholat. Kalau memang nanti di luar ya pintunya dibuka, terkesan sambung, gitu Pak Rati. Iya. Terus begini, kalau ya makasih sama-sama Ustaz. Kalau anak-anak masbuk ya tertinggal rakaatnya apabila tidak mendapati imam dalam keadaan rukuk, tetapi jangan tergesa-gesa ketika ndak sholat masuk gitu sudah mulai mau rukuk kemudian melayu gitu, nggak usah tergesa-gesa. Bahkan kalau kita itu, saya bertamu ke tempat Pak Rohadi sudah ada hidangan makanan, mendengar azan zuhur, ya Rasulullah memerintahkan untuk makan dulu, kemudian baru melaksanakan sholat zuhur begitu. Ada yang lain anak-anak lewat chat mungkin ada pertanyaan? Belum Ustaz Saifuddin ya, melanjutkan materi. Ini udah hampir jam 10.
Tadi kalau ada ringkasan ya, bisa melihat surat Al-Maidah ayat 6 itu tentang perintah apa? Bersuci. Mulai dari apa? Perintah, hai orang beriman, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi sampai akhir artinya itu sudah perintah untuk apa? Bersuci, toharoh ya. Mulai dari wudhu atau mungkin apa mandi jinabat atau mungkin Pak Royhan dapat ilmunya mandi jinabat dari Ustadz Saifuddin Hadi dulu. Karena dulu muridnya ngaji ya. Saya ingat-ingat itu waktu saya masih muda dan mimpi basah pertama itu. Mimpi basah yang mantap gitu ya. Yang mantap ini. Kalau Pak Tarik pernah mimpi basah tapi belum pernah berkumpul. Nah, tahu ya berkumpul ya. Masih bujang kok. Nah, kalau Pak Royhan sudah pernah berkumpul apa mengumpuli istri. Ustadz Saifuddin juga pernah. Kalau Ramadan ya boleh siang-siang, harus malam hari. Dan sebelum makan sahur sudah mandi dulu, toharoh dulu. Tetapi ada pendapat yang lain, boleh kok, boleh. Tapi kalau boleh nanti sholatnya gimana gitu kan? Ya. Jadi kalau kamu anak-anak sekalian malam-malam mimpi basah gitu ya, mimpi basah yang laki-laki tahu-tahu masuk mendekati imsak, sahur gitu, ya nggak apa-apa dalam keadaan junub, nggak apa-apa dengar adzan subuh dalam keadaan junub, tapi segera mengambil apa air wudhu kemudian apa mandi jinabat terus melaksanakan sholat subuh. Yang putih demikian, kalau haid menstruasi sudah selesai sesegera mungkin untuk bersuci, jangan nunda-nunda. Mungkin jam sekian gini ya, jam berapa ini 10 kok haidnya menstruasinya sudah selesai, kemudian engkau wae liatus bakdo asar biar nggak sholat duhur sama asar gitu mendekati maghrib itu nggak boleh. Kalau sudah selesai berarti ya sudah punya kewajiban untuk segera apa? Bersuci. Ada pertanyaan? Mungkin? Ya, silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya. Boleh lewat kolom chat, boleh mau raise hand juga boleh. Ada yang mau tanya? Sudah paham semua berarti ini Pak Royhan. Iya, alhamdulillah. Oke. Moga-moga doa nggak tidur ini ya. Nah, itu. Nah, itu loh. Nah, Ya, anak-anak silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Pak. ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Siapa ini? Orangnya kok. Olivia, Pak. Oh, ya, Olivia. ya, Olivia. Ya. Ini mana itu? Gimana? Iya, Tunggu ya. izin bertanya. Kan Mau tanya. kalau cewek itu, maaf agak intim ya. Kadang Intim. itu kami tuh sering ganti daleman itu sampai 5 kali sehari gitu, Pak. Oh, gitu. Karena ada faktor beberapa yang Oh, gitu ya. masalah Pak Ya. ini, nah gitu. Terus misal kita dalam perjalanan jauh, terus kita tuh lupa bawa daleman gitu gimana, Pak? Jadi kita cuma ganti 3 kali, sedangkan Oh, ya dah. kotor. Oh, Pak. Kira Yang penting. sholatnya sah nggak ya, Pak? Soalnya kan kotor gitu loh, Oh, Pak. iya, iya. Terima Sah. kasih. Ya, terima kasih pertanyaan bagus sekali ini. Ini juga kasuistik ya. Jadi kalau kita itu hati-hati itu lebih baik. Hati-hati itu lebih baik ya. Ketika apa Pak Royhan hendak jadi khotib dan imam sholat Jumat pasti meskipun apa yakin kalau celananya tidak najis bajunya tapi ganti pasti ganti karena jadi imam gitu. Kemudian kalau penyakit itu lain persoalan. Kalau ada perempuan yang biasa apa bukan hanya haid menstruasi tapi apa ya kalau penyakitnya apa namanya ya Keputihan mungkin. keputihan. Kayak. Nah itu namanya keputihan. Kalau itu penyakit tidak najis, paham ya? Paham. Kalau keputihan itu tidak najis dan sholatnya sah. Tapi kalau di rumah posisi di rumah itu ada keluar cairan dari kemaluan, lebih baik ganti dan istinja, bersuci, dibersihkan. Tetapi kalau di jalan atau mungkin di sekolah, jangan sampai nanti alasan untuk tidak melaksanakan sholat gara-gara itu, paham toh? Mungkin Pak Royhan ya, habis buang air kecil, di sekolah gitu, khawatir kalau ada percikan air kencingnya ke celana terus nggak sholat gitu ya. Sholatnya nanti mudah-mudah padahal pulangnya jam 2, apalagi habis azan juga sholat itu nggak benar. Jadi kalau apalagi dalam keadaan terpaksa, famanitur ghaira bagin wala adin fala itsma alaih. Apabila dalam keadaan kepepet atau terpaksa tidak ada dosa baginya. Maka Olivia ataupun yang lain ini ya, itu tidak perlu khawatir sebagai seorang perempuan
kalau ada kelainan, ya karena keputihan atau mungkin yang lain, sering keluar cairan dari kemaluannya, itu bukan najis, itu penyakit. Dan tidak harus dibersihkan, dicuci. Apalagi dalam perjalanan atau di luar rumah. Tetapi kalau di rumah, usahakan tetap harus ganti celana dalam, dibersihkan itu ya. Itu, Mbak Olivia. Ya Pak, terima kasih. Oh Mungkin itu iya. bukan penyakit ya Pak, cuman kayak hormon atau Oh gimana yang iya gitu. cowok-cowok tuh sering kayak gitu loh Pak. Oh ya nggak apa-apa ya. Makasih Saya nggak nyebut Pak. penyakit, tapi itu kriteria termasuk dalam penyakit. Kamu sehat kok ya, kamu sehat gitu ya, sehat gitu Iya, ya. alhamdulillah. Cuman kan Alhamdulillah. kadang-kadang cewek itu kayak gitu loh Oh Pak. iya, nggih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke, makasih Olive. Ada lagi anak-anak yang lain yang mau bertanya, maupun masih ada Pak Raihan ini yang belum jelas? Terus pernah ada tuntunan itu, Pak Saifuddin juga ada samping saya. Itu kalau terpaksa kencing bagi laki-laki itu di sawah atau di kebun itu, hendaknya atasnya ditutup pakai daun ya, pernah ya? Ya, syarat ini. Kalau nggak ada daun ya tangan gini. Oh berarti lagi nguyuh gitu ya. Gitu kan ya. Dan biasanya di kamar mandi itu ketika istinja, cawi itu pakai dehem. Gitu loh. Biar sisanya itu netes gitu ya, biar tuntas. Jika ilmunya dari orang tua. Jadi kalau kencing gitu ya sebaiknya duduk ya, itu organ tubuhnya. Terus kalau berdiri nanti nyiprat gitu. Duduk kemudian setelah dibersihkan gitu dehem gitu ya, agak lama biar kalau ada sisa itu keluar netes. Tapi tidak perlu dipegang ya, terus dipejet itu nggak usah nanti gitu. Nah itu orang yang mabur enggak itu kan ya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin Lagi, yuk. anak-anak lewat kolom chat ya nggak apa-apa kalau malu menyampaikan. Silahkan. Kalau sudah nanti kita lanjutkan ke materi kedua. Nanti Bivin sampaikan linknya resume dulu, kemudian baru link kedua. Ini yang Pak Rehan ada lagi? Atau cukup? Boleh cukup ini, ada jam Ya, 10. okay, ya. Demikian anak-anak ya yang dapat kami sampaikan. Tentu banyak kekurangannya. Yang jelas tadi videonya itu kalau mau melihat, mengamati, ada video sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu yang buat PDM Kota Yogyakarta berdasarkan Majelis Tarjih itu ya. Juga tadi kitabnya ini, kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ini bukan kitab sucinya Muhammadiyah, tapi ini hasil istihad ulama Muhammadiyah yang wajib kita ikuti. Sekian dari kami, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Royhan yang telah menyampaikan materi tentang toharoh dan sholat sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Amin. Ya, ini. Selanjutnya, ini sudah jam 10 kurang 1 menit ya, 9.59. Ini 5 menit Bu Vivin sampaikan linknya dulu, link ringkasan materi pertama, nanti setelah itu baru kita masuk ke materi kedua ya. Anak-anak sudah mencatat tadi ya, materi-materinya tentang apa, isinya. Ya, silakan. Itu link untuk penugasan yang pertama, tugas yang pertama, ringkasan materi pertama. Silakan diisi dulu, dikerjakan dulu 5 menit, kemudian nanti kita masuk ke materi kedua.